Pada video ini kita akan belajar untuk bagaimana melakukan uji hipotesis dengan menggunakan t-test untuk kasus one sampling. Jadi satu grup sampling saja untuk membandingkan dengan rata-rata dari populasi di tempat lain. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, t-test ada 3 jenis, yaitu untuk independent sample, ada 2 grup yang saling independen. Dependent sample 2 grup juga, tapi ada dependensi di antara 2 grup ini, keterkaitan antara 2 grup. Sedangkan sekarang dalam video ini kita akan bahas tentang one sample test. One sample test itu saya punya satu grup saja, saya akan bandingkan dengan satu nilai tertentu. Misalnya, contohnya saya memiliki katakanlah nilai dari kelas saya, ujian matematika dari anak-anak di sekolah saya mau tahu apakah nilai dari kelas saya di sekolah saya itu lebih tinggi, lebih rendah, atau sama dengan rata-rata nasional. Jadi ini misalnya rata-rata, saya kasih tanda gini saja, mu itu rata-rata nasional, saya ingin tahu apakah X itu setara dengan mu atau tidak. Ini kita pakai uji t-test untuk one sample test. Nah, kita akan mulai dari one sample test dulu. Yang pertama, kita selalu berasumsi bahwa ini terdistribusi normal dan variansnya homogen. Ini seperti yang sudah-sudah. Prosesnya sebenarnya hampir sama saja, cuma bedanya di sini saja, rumus untuk menghitung T statistiknya. Jadi sekarang kita hitung dengan cara X bar, rata-rata dari sampel, dikurangi mu. Mu ini nilai yang kita mau kejar, seperti tadi adalah rata-rata nasional. Kemudian S ini adalah standar deviasi daripada sampel, N adalah jumlah sampel. Kemudian proses di bawahnya sama persis. Saya berikan contoh ini. Jadi misalnya ini kita punya data pemakaian internet dari siswa di sekolah XYZ, ingin diuji apakah siswa di sekolah XYZ tersebut memakai internet sama dengan pemakaian rata-rata siswa nasional, yaitu 5 GB per bulan. Nah, kita akan pakai rumus ini, saya akan berikan datanya. Ya, ini datanya dari 15 anak pemakaian internet dalam sebulan. Saya ingin tahu, maka saya kembali ke rumus tadi. Rumus tadi ada beberapa yang perlu kita hitung. Yang pertama kita perlu hitung X bar, hitung mu. Mu kita sudah tahu 5, kita perlu hitung X bar dan standar deviasi. Kalau N kita sudah tahu 15. Maka saya hitung di sini, X bar itu adalah rata-rata. Jadi, average dari ini semua. Saya sudah dapat rata-ratanya 5,09. Kemudian saya hitung standar deviasi. Pakai STDEV-S dari ini. Pakai S itu artinya sampel. 0,62. Jadi saya sudah dapat S-nya 5,09, X bar-nya 5,09, S-nya 0,62. 5,09, S-nya 0,62. Mu-nya ini tadi 5. Maka saya akan menghitung berapa angkanya. Ini kalau dihitung dapat 0,5403. Oke, jadi kita sudah dapat T seperti itu. Langkah berikutnya adalah kita hitung DOF-nya. Karena N-nya 15, DOF-nya adalah N kurang 1, 14. Alfanya 0,05. One tail atau two tail. Karena ini kasusnya apakah sama atau tidak sama, maka kita pakai two tail. Kemudian kita cari T kritikal di tabel distribusi T. Two tail 0,05, 14. Kita ketemu di sini. 2,145. Itu adalah T kritisnya. 2,145. Sekarang kita lihat, apakah T ini lebih kecil dari T kritis? Ya, T lebih kecil dari T kritis, maka H0-nya diterima. Jadi kalau kita gambar, sekali lagi saya ingin supaya gambar agar kalian bisa tahu kondisi yang sesungguhnya. Jadi di sini adalah X bar-nya itu sama dengan mu, atau perbedaannya nanti 0. Nah, karena X bar sama dengan mu itu tepat di sini. Tapi kita berikan toleransi. Toleransi kita tuh cukup besar. Sampai di sini, ini toleransi kita semua. Ini daerah yang kita masih menganggap bahwa X bar itu sama dengan mu. Artinya ini daerah yang kita bisa terima H0-nya, H0-nya. Batasnya di berapa? Batasnya ada di T kritikalnya. 2,145. Di sini minus 2,145. Nah, T kita ada di mana? T kita ada di 0,5403, ada di sini.
Karena T kita ada di daerah H0, maka H0 diterima. Jadi H0 diterima artinya kita setuju bahwa pemakaian internet dari siswa di sekolah XYZ itu sama dengan pemakaian rata-rata siswa se-Indonesia. Bagaimana caranya kita menghitung one sample dengan menggunakan fungsi di Excel? Nah, sayangnya Excel tidak punya fungsi yang untuk menghitung one sample. Jadi kalau kita lihat di sini, ini semuanya untuk two sample, tidak ada untuk one sample. Kita bisa menghitung dengan Excel, tapi kita akan membuat sedikit modifikasi agar kita bisa menghitung dengan Excel. Kita berikan data dummy di sini, misalnya kita perlu dua data dummy, kita isi saja 0 dan 0. Kemudian kita ke data analisis, kita pilih yang two sample assuming unequal variance. Kita pilih yang ini. Untuk data yang pertama kita pilih yang data kita, yang 15 ini. Untuk data yang kedua, kita pilih saja data dummy yang 02 ini. Kemudian hipotesis kita. Karena kita ingin membandingkan rata-rata data kita dengan 5, maka kita beri di sini 5. Kemudian alfanya 0,05. Output range-nya kita tentukan saja di mana yang kita mau. Misalnya saya mau di sini. Oke. Nah, Anda lihat ini sudah ada hasilnya. Oke, tentunya kolom yang ini kita tidak perlukan karena itu dari data dummy saja. Dan sesungguhnya kita juga tidak perlu ini. Ini sebenarnya bukan hipotesis difference, tapi biarkan saja. Nah, Anda bisa dilihat di sini, angkanya sama seperti yang tadi kita ketemu dengan hitung manual. Jadi T kritikalnya 2,114, sedangkan T statistiknya 0,5403. Dan kita tahu bahwa T statistik lebih kecil dari T kritikal, sehingga H0 diterima. Atau dengan kata lain kita anggap bahwa pemakaian internet di sekolah XYZ ini sama dengan rata-rata nasional 5 giga per bulan. Contoh kedua adalah di sekolah lain, ini sekolah ABC. Jadi bukan XYZ, yang ABC. Kali ini kita punya data juga, dan saya ingin tahu apakah pemakaian di sekolah ABC itu lebih besar dari pemakaian rata-rata se-Indonesia 5 giga atau tidak. Maka saya ingin tahu, hipotesis saya adalah pemakaiannya itu lebih besar dari rata-rata nasional. Ini hipotesis alternatifnya, karena tidak ada tanda sama dengannya. Sedangkan H0 saya berarti adalah X bar itu lebih kecil sama dengan mu nasional. Jadi H0-nya saya ini, sedangkan H1-nya yang ini. Nah, kita ingat dulu gambar distribusi ini. Jadi yang di tengah ini adalah ketika X bar-nya sama dengan mu, atau bedanya sama dengan 0. Tentunya kita tidak batasi cuma X bar sama dengan mu saja, tapi kita beri toleransi. Bisa toleransi segini. Nah, toleransi kita biasanya cukup besar. Ini daerah toleransi yang kita anggap X bar sama dengan mu. Sekarang yang kita mau adalah H0-nya itu adalah X bar lebih kecil dari mu. Lebih kecil sama dengan. Berarti sama dengan dan juga lebih kecil. Jadi seluruh daerah ini adalah daerah H0. Sehingga nanti ketika kita ketemu T critical kita cuma membatasi yang di sini saja. Begitu ya, ini T critical kita di sini. Semua yang di sini termasuk sama dengan, yang di sini termasuk lebih kecil. Kita akan coba hitung. Kita langsung hitung dengan menggunakan fungsi di Excel saja. Nah, ini data-datanya sudah ada. Saya sudah beri 2 0 untuk dummy data di sini. Kemudian data analisis. Oke, saya pilih yang ini. Ini sudah saya pilihkan sesuai. Jadi yang ini 00 yang di sini. Yang 2 ini. Kemudian 5 dan outputnya di sini. Coba kita hitung. Sekali lagi yang kolom I kita tidak butuhkan karena itu cuma data dummy saja. Kita lihat di sini kita harus pakai one tail karena ini kasusnya lebih besar atau lebih kecil sama dengan. Kita lihat data yang one tail di sini. T critical kita adalah 1,7613. Sedangkan T hasil rumus kita 8,66. Jadi T hasil kita jauh lebih besar dari T critical. Ini berarti H0-nya ditolak. Kenapa seperti itu? Karena T critical kita ada di 1,7613 sekian, sedangkan T kita ada di 8, sekian.
berarti kita ada di daerah sini. Daerah sini adalah daerah H1 atau daerah H0 ditolak. H1 artinya ini. Pemakaian rata-rata internet lebih besar dari rata-rata nasional. Jadi dengan ini kita bisa simpulkan bahwa karena T kita ada jauh lebih besar dari T kritikal, ada di daerah H1, maka kita simpulkan bahwa pemakaian rata-rata internet siswa di sekolah ABC lebih besar dari pemakaian rata-rata siswa nasional, yaitu 5 GB. Demikianlah caranya kita melakukan uji hipotesis dengan menggunakan t-test untuk one sampling.